你们这么干是要把我干死啊！排名最后一位自动走人。Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat bahagia selalu ya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita yang berjudul Chinese Fighting Man 2020 yang bercerita tentang seorang kurir pengantar makanan bernama Li Anquan yang berjuang hidup di kota Beijing sementara putrinya sakit dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Demi mendapatkan cukup uang untuk biaya operasi putrinya, dia rela mengerahkan seluruh tenaganya untuk bekerja dan memulai kehidupan yang gila dengan mengantarkan makanan di pagi hari dan menjadi sopir bayaran di malam hari. Tanpa harus berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Suatu hari, Li Anquan sedang menunggu pesanan ayam goreng milik pelanggan. Si penjual tidak sengaja menjatuhkan ayam itu dan meniup-niupnya lalu memasukkan ayam tersebut ke dalam kotak. Li yang melihat adegan tersebut menolak untuk mengantarkan makanan sebelum menggantinya dengan yang baru. Li adalah seorang pria pekerja keras yang sangat jujur, baik hati dan suka menolong. Saat hendak mengantar pesanan, ia melihat temannya sedang mengalami musibah. Temannya tidak sengaja menabrak sebuah mobil sehingga si pengendara mobil marah-marah dan hampir memukulnya. Kemudian Li menghampiri mereka dan mencoba menenangkan si pengendara mobil agar menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin. Namun pria tersebut malah menghina Li dan menantangnya untuk berkelahi. Karena tidak terima pekerjaannya direndahkan, ia langsung memukul pria tersebut dan terjadilah adu jontos antara keduanya. Sehingga kandang burung milik kakek Ciadaye rusak dan burungnya terlepas. Di sebuah rumah sakit, istri Li yang bernama Liu Pin sedang memeriksa kesehatan putrinya Dodo. Ternyata anaknya terkena penyakit paru-paru dan harus segera dioperasi sebelum penyakitnya makin parah. Kemudian Liu Pin menelpon Li untuk memberitahu kondisi putrinya. Namun teleponnya tidak diangkat dikarenakan suaminya sedang terlibat perkelahian. Di tengah-tengah berlangsungnya perkelahian, polisi pun datang melerai dan membawa mereka ke kantor polisi. Setelah diinterogasi, polisi menyuruh Li dan temannya untuk ganti rugi kepada kakek Ciadaye dan pengendara mobil sebesar 10 RMB. Jika tidak, mereka akan dikurung selama 15 hari dan nama baik mereka akan tercemar. Karena tidak ada pilihan lain, Li pun membayarnya. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada sang istri. Mendengar hal itu, Liu Pin langsung memarahinya karena Li selalu mencampuri urusan orang lain. Apalagi harus mengeluarkan uang untuk ganti rugi. Liu Pin juga menambahkan jika saat ini anaknya mengidap penyakit paru-paru dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Liu Pin meminta agar sang suami fokus saja pada pekerjaan dan keluarganya, agar bisa mengumpulkan banyak uang untuk operasi anaknya. Esoknya di tempat kerja, manajer mengumpulkan semua karyawannya untuk menginformasikan bahwa yang mendapatkan nilai terburuk akan dipecat. Saat akan bubar, Li dipanggil. 散会，李安全留下。Dengan nada emosi, sang manajer memarahinya dikarenakan keterlambatannya dalam mengantarkan pesanan. Sehingga ia banyak mendapatkan komentar-komentar buruk dari pelanggan. Sang manajer mengatakan agar Li bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Karena sebenarnya ia telah merekomendasikan dirinya menjadi kepala bagian pengantar. Maka dari itu, ia menyuruh Li untuk bekerja lebih keras dan harus tepat waktu dalam mengantarkan pesanan. Li pun merasa senang karena dirinya sudah direkomendasikan dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Suatu malam, Li bertanya kepada temannya bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan agar ia bisa dengan cepat mengumpulkan uang untuk biaya operasi putrinya. Temannya menyarankan agar Li menjadi sopir bayaran pada malam hari. Saat sedang bermain dengan sang anak, tiba-tiba pemilik kontrakan datang dan menyuruh Li untuk segera mengosongkan tempat tersebut. Dikarenakan 2 orang yang ia bawa akan menempati kontrakannya dengan harga yang lebih mahal.
Li mencoba berbicara baik-baik kepada bapak kontrakan agar ia tidak mengusirnya. Namun pemilik kontrakan bersikukuh dengan keputusannya itu. Ia menganggap jika Li tidak mampu membayar uang sewa kontrakan, dikarenakan ia sering menunggak dalam setiap bulannya. Mengetahui hal itu, Liu Pin memarahi suaminya. Ia mengajak Li agar kembali saja ke kampung halaman, karena biaya hidup di Beijing tidak sesuai dengan penghasilan mereka. Namun Li menolak, ia masih tetap ingin menetap di Beijing, karena hanya di kota itulah pengobatan terbaik untuk putrinya. Pertengkaran mereka terhenti ketika Dodo menyuruh mereka agar tidak bertengkar. Esok paginya, Li mengantar pesanan ke kios koran langganannya. Tukang koran berkata jika hari itu adalah hari terakhir ia memesan makanan, karena mulai besok ia akan pindah ke kampung halaman. Akhirnya Liu Pin memutuskan untuk tinggal di rumah adiknya, sedangkan Li memilih tinggal sendirian di kios koran bekas langganannya. Ia berharap semoga pemerintah Beijing tidak menggusur tempat itu, karena hanya di sanalah tempat satu-satunya yang bisa ia tinggali saat ini. Suatu ketika, terlihat Li dan keluarganya sedang merayakan ulang tahun putrinya. Di sana, Li mengucapkan terima kasih kepada adik iparnya karena sudah memperbolehkan istri dan anaknya tinggal bersamanya. Di tengah-tengah obrolan mereka, suami adik istrinya nampak dengan sengaja meremehkan pekerjaan Li. Namun, Li tidak mempermasalahkan hal itu. Karena Li mendapatkan orderan, ia terpaksa harus meninggalkan acara itu. Di saat ia mengantarkan pesanan, tiba-tiba ada seseorang yang mencuri makanan milik pelanggannya yang lain. Orang itu menggunakan seragam persis seperti dirinya. Karena kejadian itu, poinnya pun berkurang, sehingga ia tidak berhasil mendapatkan bonus. Ni有事啊？ Saat Liu Pin pulang ke rumah adiknya, ia tidak sengaja mendengar perbincangan saudara dengan suaminya. Suami adiknya merasa keberatan atas kehadiran Liu Pin dan Dodo. Karena merasa sudah mengganggu privasi saudaranya, Liu Pin memilih meninggalkan rumah tersebut dan memutuskan bekerja sebagai tukang pijit di kota lain. Liu Pin berjanji kepada Dodo, ibunya akan kembali saat sudah berhasil mengumpulkan biaya operasi untuknya. Dan akhirnya Dodo tinggal bersama ayahnya di kios koran. Karena saat itu sedang hujan lebat, atap kios yang mereka tinggali bocor. Melihat kondisi itu, Dodo merasa sedih. Ia pun jadi mengerti jika ayahnya saat itu sedang mengalami kesulitan. Kemudian Li berusaha menghibur Dodo mengajaknya bermain perahu kertas. Li menjalani hari-harinya dengan bekerja sambil merawat putrinya. Pukul 7.00 Li harus bangun pagi, mengantar anaknya ke sekolah pada pukul 7.40. Setelah itu, ia harus bekerja mengantarkan pesanan dan menjemput anaknya pada pukul 16.00. Karena keadaan itu, Li harus bekerja cepat dan tepat waktu, agar bisa menyelesaikan 60 orderan dalam setiap harinya. Setiap kali orderan, ia mampu menyelesaikan dalam waktu di bawah 10 menit. Dan di malam harinya, ia bekerja sebagai sopir bayaran selama 2 jam. Bagi Li, itu adalah waktu yang paling santai, karena ia bisa duduk sembari melihat pemandangan malam tanpa harus berlari-lari dikejar waktu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, akhirnya Li bisa pulang. Sesampainya di kios, ia terkejut karena Dodo tidak ada di sana. Ia pun sangat panik dan mencari putrinya kemana-mana. Ternyata ia melihat Dodo sedang berbincang-bincang dengan kakek Ciadaye.
kemudian, Li pun membawa pulang Dodo. Kakek Ciadaye berpesan agar Li tidak memarahi putrinya. Pada hari Minggu, Li mengajak Dodo ikut pergi bekerja bersamanya. Saat mengantarkan pesanan, Li dimarahi oleh pelanggannya karena makanan yang ia antar terlambat. Kemarahan ibu itu reda ketika ia melihat Dodo. Karena merasa kasihan, ibu itu memberikannya bonus. Dodo sangat senang karena ayahnya mendapatkan bonus. Dodo pun mengatakan ke ayahnya agar ia sering diajak bekerja agar banyak mendapatkan uang bonus. Namun ayahnya tidak mengizinkannya dan mengatakan kita harus bekerja keras bukan karena belas kasihan dari orang lain. Esoknya, Li terpaksa harus mengajak putrinya untuk wawancara kenaikan jabatan. Li berpesan kepada Dodo agar ia tidak pergi kemana-mana sebelum ayahnya selesai diwawancara. Di saat wawancara, tiba-tiba Dodo masuk ke ruangan itu karena ia ingin pergi ke toilet. Para HRD pun bertanya kepada Li kenapa ia membawa anaknya. Ia pun menjelaskan, ia terpaksa mengajak anaknya karena tidak ada yang menjaganya di rumah. Kemudian, Li diberi pertanyaan-pertanyaan sulit dari para HRD. Li menjawab semua pertanyaan itu sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Malam harinya, setelah Li kembali menjadi sopir bayaran, ia nampak gelisah melihat pintu kantornya terbuka. Karena tadinya ia menaruh anaknya di dalam kantor. Ternyata Dodo sedang bersama manajernya. Sang manajer pun menyuruh Li menitipkan Dodo kepada dirinya ketika Li menjadi sopir bayaran. Suatu ketika, saat Li bekerja menjadi sopir bayaran, ia melihat seorang wanita yang sedang dipukuli oleh pacarnya. Dengan spontan, ia membanting setir hingga mobil yang ia kendarai menyerempet mobil lain. Saat menolong wanita itu, ia justru dimarahi karena dianggap mencampuri urusan orang lain. Setelah itu, Li menjemput putrinya. Sesampainya di kios, ia harus menerima kenyataan karena kios yang selama ini mereka tinggali harus digusur oleh petugas. Karena tidak mempunyai tempat lain lagi, mereka terpaksa bermalam di penginapan. Hari itu, ia harus menarik uang sebesar 30.000 RMB untuk mengganti rugi kerusakan mobil yang ia tabrak. Istrinya yang mengetahui itu tentunya sangat marah karena Li lagi-lagi menggunakan uang tabungan untuk operasi putrinya hanya untuk mencampuri urusan orang lain. Paginya, Li dan Dodo menumpang di kos temannya. Beruntung temannya bersedia membantu dan memperbolehkan mereka tinggal di sana. Hari-hari pun berganti. Pada saat mengantar pesanan, ia ingin masuk lift, tapi liftnya penuh. Karena harus mengejar waktu, Li pun terpaksa naik tangga. Setelah kelelahan mengantar pesanan, tiba-tiba guru Dodo menelpon, mengabari bahwa Dodo pingsan saat bermain bersama temannya. Sesampainya di rumah sakit, Li diberitahu oleh dokter bahwa anaknya harus segera dioperasi. Dengan pikiran kalut, Li mencoba mencari pinjaman kepada semua temannya. Karena semua temannya memiliki masalah yang sama, akhirnya Li tidak jadi meminjam. Di hari-hari selanjutnya, Li tetap bekerja seperti biasanya. Di kantor, Li dimarahi oleh manajernya karena sudah lebih dari 10 kali ia terlambat dalam mengantar pesanan dan mendapatkan banyak komentar buruk dari pelanggan. Jika sekali lagi Li terlambat mengantar pesanan, ia akan dipecat. Ketika di jalan mengantarkan pesanan, secara tidak sengaja ia melihat seorang anak kecil tersangkut di atas gedung. Karena pada dasarnya ia adalah orang yang sangat baik dan suka menolong orang, ia pun berlari ke tempat kejadian dan meminta seutas tali pada warga. Dulunya dia adalah seorang mantan pemadam kebakaran.
Jadi dia paham betul cara menghadapi situasi seperti itu. Ketika Li ingin menggapai sang anak, anak itu malah terjatuh. Beruntung dengan cepat ia menangkap anak tersebut, sehingga tangan Li terluka dan berdarah. Saat wartawan ingin mewawancarainya terkait keberaniannya itu, Li tidak memberikan respon apa-apa. Karena saat itu ia sedang bekerja. Jika terlambat dirinya akan dipecat. Dan benar saja, makanan yang Li antar tidak mau diterima oleh pelanggan karena mereka sudah terlalu lama menunggu. Akhirnya Li memutuskan untuk membawa makanan tersebut ke rumah kakek Ciadaye dan mereka makan bersama. Esok harinya, teman satu kontrakan Li memutuskan untuk pindah ke kampung halaman karena ia akan menikah. Temannya memberikan Li sedikit uang untuk membantu pengobatan Dodo. Saat berpamitan, temannya itu mengakui bahwa dialah yang mengambil makanan pesanan milik pelanggannya waktu itu. Saat di perjalanan menuju kampung halaman, temannya terkejut melihat berita Li yang menyelamatkan seorang anak kecil. Teman-teman satu kantornya yang menyaksikan berita tersebut juga ikut bangga. Hal serupa juga dilihat oleh istrinya. Istrinya yang sedang memijat sangat terharu melihat pengorbanan suaminya dalam menolong orang lain. Li baru mengetahui berita tersebut ketika ia menonton bersama Dodo. Isi berita televisi mengabarkan bahwa berkat kebaikannya itu, ia banyak mendapatkan donasi dari orang-orang untuk operasi putrinya. Setelah donasinya terkumpul, akhirnya putrinya bisa dioperasi dan operasinya pun berjalan sesuai harapan. Setelah viralnya Li Anquan, ia diterima kerja di departemen pelatihan di suatu perusahaan. Dan dia juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah Beijing sebagai julukan pahlawan. Li mengatakan jika dirinya bukanlah pahlawan. Ia hanya manusia biasa yang secara tidak sengaja membantu anak tersebut. Ia juga berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berdonasi padanya. Akhirnya setelah kejadian itu, ia bisa hidup bahagia dan layak di kota Beijing. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kita agar kita senantiasa berbuat baik dimanapun dan apapun yang terjadi. Kelak Tuhan akan membalas kebaikanmu. Bahkan balasan yang Tuhan berikan lebih dari yang kamu bayangkan. Berbuat baik itu ibarat menanam benih. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga terhibur dan menginspirasi.